Jalma pujian nami Ingkang libasando panguluhan kami Ati marga sahami Saya amoy pergugah hati mengendehan sangat ni Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya? Amanginang remaja Naposo Bulung, kami terus berdoa buat Bapak dan Ibu supaya Bapak Ibu remaja Naposo Bulung tetap di dalam keadaan sukacita, di dalam kesehatan yang prima. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk dapat kita renungkan pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 77 ayat 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada sebuah tulisan yang mengangkat suatu pergumulan atau teologi yang sangat dapat digumulkan, yaitu teologi ingatan. Teologi ingatan ini hendak mengajarkan supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak melupakan perbuatan Allah. Dan teologi ingatan ini mengajarkan supaya terus mengingat perbuatan Allah dalam setiap kehidupannya. Dan ini sangat penting sekali untuk menopang keimanan, untuk menopang kepercayaan setiap orang. Bagaimana atau apa yang akan terjadi Bapak Ibu jikalau setiap orang yang diajarkan, setiap orang yang ditolong melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan? Contoh, jikalau kita menolong seseorang lalu dia langsung melupakan, ya kita tidak mengharapkan pujian daripadanya, tetapi ketika dia mengingat apa yang boleh kita lakukan, pasti akan menjaga sikap dia, perilaku dia untuk dapat menolong orang lain. Jadi teologi ingatan kepada kita saat ini diingatkan untuk dapat meneruskan kebaikan yang boleh kita terima. Demikian juga halnya Bapak Ibu serta saudara-saudariku ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah kita menyadari hidup kita ini tidak boleh ada, tidak ada jikalau tidak perkenanan Allah. Itu yang harus tetap kita ingat Bapak Ibu. Jadi jikalau kita boleh hidup sampai saat ini semua perbuatan Allah. Jikalau kita saat ini merasakan sukacita, merasakan berkat yang luar biasa, merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap penderitaan kita Bapak Ibu, itu semuanya oleh perkenanan Allah. Maka teruslah kita ingat itu. Dan ini sangat penting sekali untuk poin yang kedua, yaitu ketika kita terus mengingat perbuatan baik Allah dalam kehidupan kita, ketika kita mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika kita diperhadapkan dengan namanya pergumulan hidup dan kita mengingat, Tuhan pasti menolong. Ini akan menguatkan iman kita Bapak Ibu. Ini akan memberikan ketabahan kepada kita. Ini akan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita, kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita. Ini memberikan energi yang baru bagi kita. Ini memberikan kekuatan yang baru bagi kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Maka setiap orang yang jikalau dibangunkan di pagi hari dan membangun komunikasi dengan Allah, dialah orang yang mengingat perbuatan Allah dan dialah orang yang dikuatkan setiap hari. Maka jangan pernah mencari kekuatan di luar daripada Allah. Kekuatan itu, penghiburan itu, kesejahteraan itu hanya pada Allah.
Gak usah kemana-mana Bapak Ibu. Sebab semuanya tersedia di hadapan Allah. Sekarang bagaimana kita terus mengingat perbuatan dan keajaiban Allah dalam kehidupan kita. Allah telah melakukan perkara yang besar kepada bangsa Israel. Allah telah memelihara kehidupan mereka sehingga Allah menepati janjinya kepada bapa leluhur yaitu Abraham. Dia memulangkan, dia memberikan tanah yang penuh dengan madu dan susunya kepada orang-orang Israel. Saat ini jikalau kepada kita menerima kasih Allah, kita menerima ketabahan Kristus, kita menerima berkat daripada Allah. Sekarang Bapak Ibu diajarkan kepada kita supaya senantiasa mengingat hal yang baik, mengingat perbuatan Allah. Lalu yang poin yang ketiga yang disampaikan kepada kita adalah lebih baiklah kita tetap mengingat perbuatan baik. Bahkan orang lain yang melakukan yang baik kepada kita, teruslah kita ingat dan lupakanlah kebaikanmu kepada orang lain. Ini mengajarkan kerendahan hati Bapak Ibu. Sering sekali orang sangat ingat sekali dengan perbuatan baiknya kepada orang lain dan dia jarang sekali bagaimana dia dapat mendapatkan perbuatan orang lain pada dia. Lalu ketika kita dan firman ini mengajarkan kepada kita, lebih cenderunglah mengingat perbuatan orang yang lain yang baik kepada kita dan melupakan kebaikan kita. Artinya Bapak Ibu kita diajarkan untuk terus melakukan kebaikan kepada sesama kita karena kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan itu. Kebaikan yang kita terima bukan dari manusia. Kebaikan yang kita terima sampai saat ini yang paling mempengaruhi kehidupan kita bukan datangnya dari manusia, tetapi datangnya daripada Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk melakukan kebaikan kepada kita. Maka saat kita menerima kebaikan itu harusnya hati kita tergerak untuk memberikan yang terbaik kepada sesama dan mengingat bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita tergerak, hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka jangan pernah menganggap ketika kita melakukan kebaikan dalam kehidupan ini itu adalah usaha kita, itu adalah kecakapan kita, itu adalah kemampuan kita, bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini karena kita telah dijamah oleh Tuhan, maka ketika kita mengingat perbuatan Allah, itu akan membuat kita semakin lebih lagi untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Maukah Bapak Ibu? Maukah Bapak Ibu mengaplikasikan kebaikan yang telah kita terima kepada sesama kita? Maka teruslah mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Fokuslah kepada perbuatan Allah dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan fokus apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Sebab kita hanya alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, setiap orang yang terus merenungkan perbuatan Tuhan, setiap orang yang terus merenungkan keajaiban Tuhan yang sejak dulu terjadi dalam kehidupannya, itu akan memampukan dia, mengingatkan dia masuk dalam pemeliharaan Allah. Teruslah melakukan kebaikan, teruslah menjadi alat Tuhan untuk dapat menyenangkan hatinya melalui sesama kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengingat setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tetapi kami dapat merasakannya. Lalu ketika kami telah merasakan perbuatan Tuhan sejak dahulu kepada kami, biarlah kami terus juga Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun saat ini Tuhan pergumulan mereka, Engkau kiranya memberkati mereka. Kami berdoa buat seluruh pimpinan gerejamu Bapa, gerejamu HKBP, dan gerejamu seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan berkati para pimpinan gereja, supaya dengan hikmat dan kebijaksanaan mereka dapat memimpin seluruh para pelayan dan juga para jemaat untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang terselamatkan melalui para pemberitaan Injil.
Ya Allah Bapa kami, inilah kami Tuhan, yang terus mengingat, yang terus merenungkan setiap perbuatan-Mu dan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, ya Allah Bapa kami, hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.